Belimbing adalah jenis buah yang cukup populer dikenal oleh masyarakat. Untuk menemukan belimbing cukup mudah karena tumbuhan ini bisa hidup di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun tidak banyak masyarakat Indonesia yang bisa memanfaatkan buah yang satu ini menjadi olahan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah kawan, kali ini yuk belajar mengolah buah belimbing menjadi berbagai olahan yang lezat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Bahkan kita bisa menjadikan sebuah bisnis yang menjanjikan loh. Seperti biasa, sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kawan semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Belimbing merupakan buah yang memiliki banyak kandungan gizinya loh, antara lain energi, protein, serat, kalium, dan zat besi. Selain itu, juga terdapat vitamin C di dalam buah belimbing. Perlu kawan semua ketahui, dalam 100 gram buah belimbing sudah bisa mencukupi setengah kebutuhan vitamin C harian kita loh. Vitamin C mempunyai banyak peran yang berguna bagi tubuh. Ayo, siapa nih yang selama ini gak suka makan buah? Tulis di kolom komentar ya. Nah, di Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini terdapat warganya yang berinovasi mengolah buah belimbing menjadi oleh-oleh khas Ngawi loh. Inilah Ita Karlina Sari, 28 tahun, yang berinovasi mengolah buah belimbing menjadi oleh-oleh khas. Berawal dari ia menikah dengan pemuda setempat dan melihat kebun belimbing milik kepala desa yang luas, akhirnya ia memiliki ide untuk membuat jajanan selai belimbing dan kue pai belimbing khas dari Dempel. Kawan semua sudah tidak sabar kan bagaimana Ita mengolah belimbing menjadi oleh-oleh khas? Yuk kita simak bersama cara membuat olahan belimbing. Kebetulan hari ini Mbak Ita mau cari buah belimbing di kebun Pak Lurah yang tak jauh dari rumahnya. Jadi Mbak Ita cukup jalan kaki saja ya. Hitung-hitung sambil olahraga ya Mbak Ita. Nah, di kebun inilah Mbak Ita mendapatkan buah belimbing yang berkualitas dan tentunya masih segar-segar. Kan metik sendiri, tapi sayang kawan, kali ini kebun belimbingnya barusan dipanen, jadi kita ya cari dulu ya. Ayo Mbak Ita, semangat cari buah belimbing yang bagus dan segar. Kelihatannya cuma sedikit nih Mbak belimbing di sini, tapi tenang kawan, kebun belimbingnya ada 2 lokasi kok. Jadi kita cari di kebun sebelah ya Mbak. Nah, tuh kan ada di sini. Meskipun sedikit gak apa-apa lah Mbak Ita, bawa pulang dan kita olah jadi oleh-oleh khas yang nikmat ya. Belimbing yang sudah dipetik dari kebun tadi kemudian dibersihkan bagian pinggirnya saja ya. Tidak perlu dikupas karena kulitnya tipis sekali kok. Kawan di rumah kalau makan buah belimbing gimana? Kulitnya dikupas semua atau enggak? Setelah dibersihkan bagian pinggirnya, lalu dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan debu-debu yang menempel. Lalu potong menjadi beberapa bagian dulu, baru dipotong kecil-kecil ya, biar gampang ketika di blender nanti. Nah, kalau sudah dipotong kecil-kecil semua, yuk kita haluskan dengan mesin blender. Karena mesin blender yang digunakan kapasitasnya tidak banyak, maka kita haluskan sedikit demi sedikit saja ya, agar halusnya merata. Setelah semuanya halus, lalu kita masukkan pada wajan untuk memasak selai belimbingnya. Kali ini Mbak Ita menggunakan kompor gas untuk mendapatkan api yang stabil dan aduk terus secara perlahan agar selai belimbing tidak gosong ya. Ada yang lupa nih. Dalam 1 kilo belimbing ini, Mbak Ita cukup menambahkan 150 gram gula pasir saja loh. Karena belimbing di Desa Dempel ini memiliki rasa yang khas kawan. Rasa buah belimbing biasanya sedikit asam, namun belimbing di kebun ini rasanya manis sekali. Jadi Mbak Ita kalau membuat selai belimbing tidak perlu banyak menambahkan gula kawan.
Nah, proses memasak inilah yang menguji kesabaran kita, karena kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam loh untuk mengaduknya, tidak boleh berhenti, kan sebel jadinya. Setelah adonan selai warnanya berubah kecoklatan dan teksturnya kalis, itu tandanya selai belimbing sudah matang. Tapi jangan langsung disantap ya kawan, masih panas soalnya. Biarkan selama 30-40 menit agar selai belimbing dingin ya. Nah, sambil nunggu selainya, kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Ita dulu aja deh. Ini kan di desa Suami Dempel ini ada potensi ya yang lumayan kayaknya bisa berkembang, yaitu desa ini memiliki kebun wisata belimbing yang mana daerah lain belum punya. Nah, dari situ saya punya ide, kenapa kok nggak bikin jajanan khas dari desa Dempel. Akhirnya muncul ide bikin pai belimbing sama selai belimbing. Dari dua macam itu saling berkaitan. Pertama, untuk flanya itu saya ngambil dari sarinya aja. Sedangkan untuk selai belimbing saya memanfaatkan ampas yang tidak kepakai, itu saya tambahi dengan gula dan bahan yang berkaitan dengan selai itu, sehingga dari buah belimbing itu pemanfaatannya tidak ada yang sia-sia. Dalam proses itu ya pertama sih bahan, soalnya kalau di sini kan belimbing kadang waktu panen bisa banyak gitu ya. Sebenarnya tiap bulan ada sih, cuma waktu kalau pas sudah panen gitu kebanyakan di sini juga habis, jadi harus nunggu lagi minggu depannya atau 2 minggu lagi baru bisa proses. Untuk pemasarannya alhamdulillah ya, awal pembuatan kemarin, produksi kemarin itu untuk painya udah pernah itu kirim ke Pacitan, itu aman menggunakan ekspedisi. Terus untuk selainya masih dalam lingkup Ngawi. Setelah selai belimbingnya dingin, kemudian siap deh dikemas. Nah, untuk olahan selai belimbing ini tanpa bahan pengawet, namun mampu bertahan hingga 1 bulan. Dan untuk pai belimbing cuma bertahan 7-10 hari saja kawan. Yuk cobain oleh-oleh khas desa Dempel, harganya cukup terjangkau kok, hanya Rp18.000-Rp23.000 untuk kue pai dan Rp20-Rp30.000 untuk selai belimbingnya ya kawan. Sekali nyoba pasti bikin lagi deh, hehe. Itu tadi cara mengolah buah belimbing menjadi olahan yang memiliki nilai jual tinggi dan pastinya bisa menambah ekonomi kita kawan. Sekian dulu ya ekonomi kreatif kali ini. Jangan lupa saksikan terus program ekonomi kreatif di channel YouTube Garda TV Ngawi. Terima kasih dan sampai jumpa.